Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to English lesson. Pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah bersama saya Mr. Oman Maulana SPD. Oke, hari ini kita masih membahas tentang chapter 1 functional text. Ini mengulang materi kita, pertemuan kita yang kemarin ya, mengingatkan kembali ya, tentunya ada penambahan materi hari ini ya. Oke, unit 1 learning objective, indikatornya ya, menentukan gambaran umum, pikiran utama, paragraf atau informasi tertentu baik tersurat maupun tersirat. Nah, itu indikator pembelajaran kita hari ini. Oke ya, what is functional text? Functional text is a text is used to give information or warning to the listener or reader that something is important to be known. It is called functional because it helps your function in your day-to-day life. For example, if you want to make a birthday party, you have to invite your friends by sending an invitation card ya. Jadi apa itu functional text? Functional text itu adalah sebuah teks yang digunakan untuk memberikan informasi larangan kepada si pendengar atau pembaca untuk sesuatu yang penting diketahui. Disebut functional text karena functional text itu membantumu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kamu ingin membuat pesta ulang tahun, kamu mau mengundang teman-temanmu dengan mengirimkan kartu undangan. Ya, itu adalah materi kita yang minggu kemarin ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, tentunya yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah yang berdoa dulu. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu pada hari ini ya. Untuk yang muslim silakan membacakan surat Al-Fatihah. Untuk yang non muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, next, setelah berdoa tentunya yang tak kalah penting adalah jangan lupa don't forget to click your present ya, untuk mengklik kehadiran atau mengisi kehadiran yang biasa saya kirim nanti di Google Classroom ya, jangan lupa. Oke, langkah ketiga jangan lupa pula siapin buku catatan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting ya. Karena nanti buku itu akan dikumpulkan menjelang ujian akhir semester sebagai nilai tambah ya, sebagai nilai tambahan untuk nilai di rapot nanti. Oke, next kita lanjut. Nah, ini adalah peta untuk pembelajaran di bab pertama ini ya. Jadi kinds of functional text, jenis-jenis functional text itu macam-macamnya adalah ada caution, notice, warning atau himbauan larangan ya, greeting card, kartu ucapan, letter, email, surat elektronik, maksudnya surat maupun surat elektronik, short message, pesan singkat, advertisement, iklan, announcement, pengumuman, invitation, undangan, schedule, jadwal ya. Saya yakin materi ini kalian sudah tidak asing lagi ya, karena ini sudah kita pelajari kemarin di kelas 8 tentunya bersama Bu Heni ya, seperti itu. Nah, namun di kelas 9 kita akan ulang lagi sedikit ya. Itulah jenis-jenis functional text yang ada di bab pertama ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah caution ya, read the explanation carefully caution ya. Ini udah dibahas kemarin, saya ulang kembali agar supaya lebih paham ya. Caution is a warning or voice of advice telling you to be careful. Jadi caution adalah sebuah peringatan atau sebuah nasihat kepadamu untuk berhati-hati ya. Nah, kalau notice is statement or printed statement that give information or a warning to people. Kalau notice dia sebuah lambang atau ungkapan yang dicetak atau ditulis yang memberikan informasi atau peringatan kepada orang-orang ya.
Ada lagi warning. Warning is used to give a sign of hazard that cause extreme injury or death. Nah, kalau warning ini lebih kepada lambang atau papan atau gambar ya. Ya, di mana lambang tersebut, papan tersebut, gambar tersebut menandakan bahwa digunakan untuk memberikan sebuah tanda bahwa suatu barang atau suatu tempat tersebut berbahaya ya. Oke, next. Nah, ini. Jadi saat kita berada di lokasi publik, misalnya rumah sakit, jalanan, tempat pembelanjaan, toko buku, dan hotel, kita akan menemukan cukup banyak tanda atau peringatan. Beberapa contohnya antara lain adalah peringatan dilarang merokok, dilarang parkir, menjaga kebersihan, kemudian peringatan menonaktifkan handphone, dan sebagainya. Jadi, tahukah bahwa semua peringatan dan pengumuman tersebut merupakan notis? Ya, notis merupakan suatu tulisan atau tanda yang dibuat untuk memberikan informasi, instruksi, serta ajakan kepada publik. Nah, salah satu bentuk notis adalah caution. Dan akan saya berikan beberapa contoh di bawah ini ya. Contohnya no smoking. Ya, ini ada tulisan no smoking, dilarang merokok. Atau kadang-kadang berupa lambang, gambar ya. Rokok disilang. Ya, do not throw trash in toilet. Jangan membuang sampah di toilet. Nah, biasanya bisa dengan tulisan do not throw atau gambar tempat sampah. Nah, itu ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini contoh-contohnya misalnya danger. Ini kan berarti berbahaya. Nah, biasanya ini buat bahan-bahan kimia ya. Nah, seperti itu. Warning high voltage, biasanya ini buat listrik, jangan dipegang, bahaya ya. Seperti itu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke greeting card. Nah, kalau greeting card, nah ini bahasa Inggrisnya ya. Yang merahnya itu ada artinya. Greeting card is a card which is designed to greet someone on the special occasion such as birthday, Liberation Day, wedding, baby, birthday, etc. Jadi kalau kartu ucapan selamat adalah sebuah kartu yang digunakan untuk ucapan kepada seseorang pada suasana spesial seperti hari ulang tahun, hari lebaran, pernikahan, kelahiran, bayi, pindah rumah, menang juara dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan ya. Seperti itu. Next. Nah, ini contohnya example of greeting card. Mom, I love you. If I had a single flowers for every time I think about you, God will forever is my greeting. Happy Mother's Day. Ini ucapan selamat atau greeting card untuk hari ibu ya, hari ibu dan seterusnya. Next, banyak lagi ya. Nah, ini kita sekarang bahasa Inggris kita sekarang chapter 1 masih tentang functional text, tapi part 2 bagian kedua ya. Bagian kedua yaitu membahas tentang letter or email. Letter itu surat, email itu adalah surat elektronik, email ya. Short message, pesan singkat, advertisement, iklan. Ini 3 bahasan yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, kita bahas satu-satu. Read the explanation careful. Baca perhatikan dengan seksama ya. Nomor 1, number 1, letter or email. Letter or email is a written or printed material addressed to a person or organization ya. Jadi surat atau email ya adalah tulisan atau hasil cetak yang isinya ditujukan kepada seseorang atau organisasi. Kalau surat ini ya surat ditulis di kertas. Kalau email ini juga surat, cuma ditulisnya di elektronik, di komputer, di di komputer ya. Kemudian dikirim ke email. Yakin kalian pada punya email ya semua ya. Ya, next. Nah, short message, pesan singkat, yaitu short message is written piece of information that you send or live to another person. Jadi kalau pesan singkat adalah sebuah tulisan atau lembaran yang berisi informasi yang kamu kirim atau kamu tinggalkan untuk orang lain ya. Nah,
Kalau dulu sebelum adanya WhatsApp ya, itu ada yang namanya SMS, short message service. Namun sekarang SMS sudah jarang dipakai orang ya, karena rata-rata HP-nya Android dan sudah terkoneksi dengan WhatsApp atau WA ya. Next. Nah, selanjutnya advertisement, iklan ya. Advertisement is a feature or short a film or set of words used to persuade people to buy a product or use of service, or that give information about a job that is available or an event that is going to happen. Iklan adalah sebuah gambar atau film pendek atau rangkaian kata yang digunakan untuk mempengaruhi orang-orang untuk membeli sebuah produk atau menggunakan jasa, memberi informasi tentang lapangan pekerjaan dan sebagainya ya. Itu adalah iklan. Iklan bisa kita lihat di TV, di radio, atau di koran, atau di jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan ya. Biasanya itu berupa pelang-pelang ya. Adapun unsur bahasa yang digunakan yaitu menggunakan simple past tense. Nah, tahu ya bahwa past tense itu ya pola kalimat yang menyatakan kejadian pekerjaan yang terjadi di waktu lampau. Jadi kita ngomongnya sekarang, pekerjaan itu semuanya sudah lewat ya, sudah kita lewati. Itu simple past tense. Ya, misalnya contohnya iklan mie ya, iklan mie. Dia udah makan mie nya mungkin dari kemarin ya, tapi dia ngomongnya baru hari ini ya. Itu menggunakan simple past tense ya. Pola kalimatnya subjek ya, subjek plus verb 2 atau kata kerja ya, atau ya. Next, subjek plus verb 2 itu untuk positif. Untuk negatifnya subjek plus did, not plus kata kerja bentuk ke 1. Untuk kalimat tanyanya, interrogatifnya did, subjek plus kata kerja bentuk ke 1. Ini pola kalimatnya ya. Contoh kalimat, you went to puncak last Sunday. Nah, kamu pergi ke puncak hari Ahad kemarin. You-nya sebagai subjek, when-nya itu kata kerja verb 2 ya. To puncak itu sebagai objek. Last Sunday keterangan waktu. Nah, apabila kalimat positif ini kita rubah menjadi negatif, maka ditambah kata kerja bentuk kedua kembali lagi ke kata kerja bentuk ke 1. Cuma dibubuhi ditambahkan did not di depannya atau disingkat menjadi didn't ya. You didn't go to Bandung. Kamu tidak pergi ke Bandung ya. Atau kalimat tanya. Nah, kalau kalimat tanya did-nya itu pindah ke depan. Did you visit your grandma in Cisarua? Did you, apakah kamu visit mengunjungi your grandma, nenekmu in Cisarua, di Cisarua Bogor. Ini contoh kalimat daripada simple past tense. Penggunaan bahasa, language functionnya, ungkapan ya, ungkapan perintah. Ini contoh daripada tadi ya, notice, warning ya. Ini ungkapan perintah ya. Clean the blackboard please ya. Tolong bersihkan papan tulis. Put the rubbish in the dustbin ya. Taruh sampah di tempat sampah. Come here, kesini. Nah, itu juga kalimat perintah. Do the homework at home. Ya, kerjakan PR di rumah. Ini juga perintah. Ya, ini ungkapan perintah. Bisa menggunakan tadi. Oke ya, thank you. Itu tadi materi-materi yang hari ini kita pelajari ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tersebut. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan layangkan pertanyaan-pertanyaan baik melalui Japri dengan WhatsApp secara Japri, atau bisa juga kalian bisa mencari
pembelajaran di Google atau di YouTube ya. Intinya kalian harus pahami materi pada hari ini tentang caption, notice, short message, iklan, advertisement ya, dan seterusnya ya. Kalian bisa mencari pembelajaran-pembelajaran baik di buku maupun di media online. Apabila masih kurang mengerti, bisa kita diskusikan melalui kopdar ya, seperti itu. Oke, thank you for attention because the overtime. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.